Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mereview bab 1 tentang fenomena dan tantangan dalam manajemen. Dalam sebuah bisnis, perusahaan memulai perjalanannya dengan visi dan tujuan yang jelas. Sebab itu, perusahaan harus menerapkan sistem business relationship sebagai strategi pemasaran yang kompetitif. Di sini, perusahaan memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam lingkup kompetisi bisnis. Namun, pada saat perusahaan terus bergerak untuk mencapai tujuan, terdapat ancaman yang menandakan potensi risiko dari kompetisi yang dihadapi oleh perusahaan. Dalam mencapai tujuan tersebut, kompetisi yang ada bisa datang dari perusahaan lain yang memiliki strategi serupa dalam mengembangkan produk, menjual, atau memilih mitra bisnis. Perusahaan harus memberikan gambaran tentang bagaimana harus menghadapi ancaman dari kompetisi dengan strategi pemasaran yang kompetitif dalam berbagai aspek operasional bisnis. Karena ancaman menunjukkan adanya tantangan atau hambatan yang dihadapi perusahaan, kemungkinan dari pesaing atau kondisi pasar yang berubah. Peluang dari ancaman tersebut dapat muncul berbagai peluang yang bisa dimanfaatkan perusahaan. Di sini, business relationship menjadi jembatan penting dalam mengubah ancaman menjadi peluang. Dengan pendekatan kolaboratif atau kompetitif yang strategis, ini menunjukkan bahwa hubungan bisnis dapat menjadi alat yang kuat dalam mengatasi ancaman pasar dan memanfaatkan peluang untuk membangun keuntungan perusahaan. Selain itu, hubungan business relationship sebagai bagian dari pemasaran yang kompetitif dengan fokus pada aliran transaksi antara customer dan supplier. Inti dari aliran transaksi ini adalah aliran hubungan bisnis dalam konteks pemasaran kompetitif, di mana ada interaksi antara berbagai pelanggan dan pemasok dalam ekosistem yang kompleks. Supplier dan customer dihubungkan dalam hubungan timbal balik yang bergantung untuk menjaga rantai pasokan tetap berjalan efisien. Selanjutnya ada perubahan dalam bidang teknologi, khususnya dalam konteks business to business dan dampaknya terhadap proses pembelian dan pengambilan keputusan. Yang pertama ada perubahan besar pada aktivitas penjualan dan pengadaan. Ini mengacu pada bagaimana teknologi telah mengubah cara perusahaan menjalankan proses bisnis mereka, seperti otomisasi platform digital dan pengolahan rantai pasokan. Yang kedua ada perubahan pada business to business. Pembeli memiliki kebebasan memilih sebelum melakukan investasi untuk membeli. Artinya, setelah melakukan pembelian teknologi atau memilih pemasok, perusahaan akan memiliki komitmen jangka panjang yang bisa berdampak pada operasional di masa mendatang. Kesimpulannya, keputusan tentang investasi teknologi menyebabkan pelanggan membuat komitmen jangka panjang yang menentukan keputusan di masa depan. Artinya, ketika perusahaan memutuskan untuk berinvestasi dalam teknologi tertentu, mereka berkomitmen pada teknologi tersebut untuk jangka panjang, sehingga mempengaruhi keputusan yang akan diambil di masa depan, terutama dengan integrasi sistem, hubungan dengan pemasok, dan perkembangan bisnis. Perubahan pada bidang pemasaran. Yang pertama ada tradisional fokus. Pendekatan ini lebih mengutamakan efisiensi operasional, harga produk, dan kontrol internal daripada membangun kemitraan yang erat dengan pihak eksternal. Biasanya strategi ini fokus untuk menghasilkan produk dalam jumlah yang besar dan menjualnya melalui metode pemasaran tradisional seperti ikan massal. Contoh nyata dari bidang pemasaran pada tradisional fokus adalah warung kelontong atau warung kecil. Banyak toko kecil masih menggunakan pendekatan tradisional di mana mereka fokus pada penjualan langsung pada pelanggan yang datang ke toko, tanpa memperhatikan personalia atau teknologi digital. Mereka biasanya tidak menggunakan e-commerce atau pemasaran digital dan fokus utamanya adalah harga produk dan kesediaan stok mereka. Untuk yang kedua ada business relationship focus. Fokus ini bertujuan untuk menciptakan kerjasama jangka panjang, meningkatkan kepercayaan, dan memperkuat posisi kompetitif perusahaan di pasar melalui hubungan yang produktif dan efektif. Hubungan bisnis yang baik dapat meningkatkan efisiensi, inovasi, dan keberhasilan dalam jangka panjang.